misalkan saya bicara ke perusahaan yang bermasalah, ya ketika saya diminta untuk melakukan transformasi perusahaan, seringkali pertanyaan itu yang muncul. Saya harus mulai dari mana? Kalau merefer ke proses siklus sistem manajemen, pasti kita mulai dari plan. Ketika saya ditanya, saya melakukan improvement terhadap company. 1,5 tahun, ya kami berhasil membantu company keluar dari krisis, dari rugi tadinya 18 miliar dalam setahun, ya kemudian kita improve, kita transform. Dalam waktu 1,5 tahun kita bisa melakukan recovery hingga rugi turun menjadi 5 miliar. Ya, masih rugi, tapi dalam waktu 1,5 tahun kita berhasil memperbaiki, menurunkan kerugian dari 18 miliar menjadi 5 miliar. Ya, berarti kurang lebih 13 miliar dalam waktu 1,5 tahun. Nah, kemudian ketika ditanya, ya apa sih suksesnya? Apa sih rahasia sukses? Ketika saya ditanya oleh beberapa company, ya bagaimana saya berhasil ya memperbaiki perusahaan-perusahaan, bagaimana saya berhasil mentransform perusahaan-perusahaan. Kunci keberhasilannya apa? Ketika ditanya seperti itu, ya saya akan bicara kunci keberhasilan pertama adalah perencanaan. Kalau kita tidak punya perencanaan yang baik, kita tidak bisa melakukan evaluasi, kita tidak bisa melakukan guidance, kita tidak mempunyai arahan. Ya, oleh karena itu kunci utama untuk mencapai keberhasilan adalah perencanaan. Kemudian saya ditanya lagi, lalu kunci keduanya apa? Ya, saya akan bilang kunci keduanya adalah perencanaan. Ya, kemudian ditanya lagi kunci ketiganya apa? Ya, saya akan bilang kunci ketiganya adalah perencanaan. Jadi perencanaan itu sangat penting. Ya, tanpa perencanaan kita tidak memiliki arahan. Oleh karena itu, ya kita harus memiliki perencanaan. Tanpa perencanaan kita tidak bisa melakukan evaluasi. Ya, apakah yang kita lakukan sudah on the right track atau tidak? Oleh karena itu, ketika saya ditanya apa sih kuncinya? Ya, dalam mencapai keberhasilan, ya plan. Itu kuncinya. Plan itu sangat penting. Ya, di mana kita mencoba melakukan evaluasi kondisi saat ini, kemudian kita membuat suatu perencanaan. Pada saat kita memilih seorang pejabat, ya pejabat gubernur atau pejabat apapun, ya kemudian kita menanyakan perencanaan mereka, kita melihat perencanaan mereka, ya kita pun sudah bisa tahu apakah pejabat tersebut akan berhasil atau tidak. Kalau perencanaannya normatif, kita tidak perlu menunggu sampai 5 tahun. Kita akan bisa tahu bahwa pejabat ini kemungkinan besar akan gagal. Ya, karena kita bisa melihatnya dari perencanaan. Jadi tidak perlu menunggu ya sampai akhir. Ya, dari perencanaan pun kita bisa lihat apakah pejabat tersebut, apakah anak buah kita, apakah pemimpin akan berhasil atau tidak. Oleh karena itulah saya bilang kunci keberhasilan dalam mencapai target ya plan. Ya, tanpa plan kita tidak punya arahan, kita mau kemana. Tanpa plan kita tidak punya strategi. Tanpa plan kita tidak bisa melakukan evaluasi. Oleh karena itulah saya bilang ya kunci keberhasilan tercapainya program adalah plan. Fail to plan to fail. Gagal dalam melakukan suatu perencanaan, sebenarnya ya, Bapak Ibu sudah merencanakan untuk gagal. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ya tidak punya rencana, ya jangan bermimpi untuk bisa berkembang. Kalau perusahaan tidak punya rencana, jangan bermimpi untuk bisa sukses. Kalaupun itu sukses, ya saya akan bilang bahwa suksesnya itu tercapai by accident, bukan by design. Ya, sebagai contoh ya, ada salah satu supplier saya, salah satu klien saya berhasil ya menaikkan penjualan. Ya karena customernya produksinya naik. Nah, itu berarti tercapai by accident. Dan apakah kita akan terus-menerus mencapai sesuatu dengan accident? Ya tentunya tidak. Kita harus belajar bagaimana kita bisa mencapai target itu melalui suatu perencanaan, atau saya bilang tercapai by design. Oleh karena itulah dalam mindset saya, keberhasilan suatu program itu sangat tergantung dari perencanaan.
fail to plan, plan to fail. Nah, oleh karena itulah saya menulis kunci utama 1 adalah perencanaan, kunci utama kedua perencanaan, kunci utama ketiga adalah perencanaan. Kemudian apa yang dilakukan dalam perencanaan? Yang pasti kita harus menetapkan target. Target kita apa? Tujuan yang ingin kita capai apa? Kita punya masalah, ya. Kemudian apa yang harus kita perbaiki? Jadi pada saat saya melakukan perbaikan di klien, itu step pertama yang saya lakukan adalah evaluasi, screening, medical check up, ya. Ya sama seperti kita lakukan ya ketika kita ingin tahu kira-kira kondisi kita seperti apa, ya kita pelajari dulu targetnya. Ya kita pelajari kondisi sekarang dan pelajari target. Kemudian evaluasi kondisi saat ini. Ya, jadi Bapak Ibu tidak bisa buat suatu rencana itu hanya mengandalkan opini atau mengandalkan teori normatif. Ya, contoh misalkan ingin mengurangi kemacetan. Ya, mengurangi kemacetan caranya apa? Ya, mengurangi jumlah kendaraan atau menambah jalan. Itu adalah suatu teori yang normatif. Ya, di mana secara matematis ya itu ketika jalan ditambah, ya kendaraan dikurangi ya akan berkurang gitu. Oleh karena itu kita tidak bisa langsung loncat ke action, ya, meloncat ke dalam perencanaan tanpa kita melihat kondisi saat ini. Nah, itu yang harus kita lakukan. Ya, kemudian langkah selanjutnya berdasarkan kondisi saat ini susun strategi. Susun strategi untuk mengatasi kelemahan dan mencari ide baru. Ya, kita tahu bahwa kondisi sekarang perubahannya sangat cepat, ya sehingga kalau kita masih menggunakan cara yang sama, kita tidak akan bisa bersaing ya di masa depan. Oleh karena itu kita harus mencari ide-ide baru supaya strateginya itu bisa tercapai. Nah, kemudian ada hal lain yang saya tambahkan. Ya, itu adalah evaluasi rencana kerja. Apa yang sudah kita rencanakan, kita coba evaluasi. Jadi kalau Bapak Ibu punya anak buah, ya coba Anda susun plan Anda. Ya, kemudian kita evaluasi. Ya, kita bantu mereka sehingga mereka itu memiliki plan yang baik. Ya, kalau plannya saja sudah tidak baik, ya tidak usah menunggu lama-lama, kita bisa tahu bahwa ya targetnya tidak akan tercapai, masalah tidak akan berkurang. Oleh karena itu kita harus lakukan evaluasi rencana kerja. Jadi yang dilakukan di dalam plan itu ada 4 poin penting. Ya. 1, menetapkan target, tujuan yang ingin kita capai. Kemudian kita evaluasi kondisi saat ini, kemudian susun strategi, dan terakhir evaluasi rencana kerja. Bagaimana dengan plan? Pertama kita bicara tentang plan menetapkan target. Ada sering kita dengar istilah SMART ya. Spesifik, ya, jadi target kita harus jelas, kemudian measurable, ya, kemudian agreed, reasonable, dan time bound. Banyak beberapa company atau beberapa literatur ya menyatakan A-nya itu adalah achievable. Ya, tapi saya lebih setuju dengan kata A-nya itu agreed. Ya, artinya si target tersebut disepakati bersama. Ya, kemudian kita akan bilang, ya kalau kamu sudah sepakati, kamu sudah tanda tangan, kamu harus bertanggung jawab. Ya, tidak boleh nanti bicara tentang, oh itu kan targetnya dari Bapak. Oleh karena itu targetnya kita sepakati. Kalau kita tidak setuju, kita harus fight di depan. Kita harus berdebat di depan. Pak, targetnya tidak masuk akal. Bu, targetnya tidak masuk akal. Tapi setelah kita sepakati, itu tidak ada alasan target terlalu besar, misalkan seperti itu. Ya, jadi achievable itu agak mirip dengan reasonable. Oleh karena itu, ini saya lebih cenderung menggunakan agreed, reasonable dan time bound. Jadi ada batas waktu. Nah, ini beberapa target ya yang kurang baik, bekerja lebih baik, bekerja lebih disiplin, nilai raport anak naik gitu ya. Nah, target-target seperti ini itu belum measurable. Ya, target seperti ini masih normatif ya. Jadi kita harus punya target yang clear, jelas, terukur ya sehingga kita bisa melakukan evaluasi. Bekerja lebih disiplin. Oke, misalkan tingkat absensi ya atau tingkat kedatangan, ketepatan waktu kedatangan. Itu harus dijabarkan secara lebih detail. Misalkan seperti ini. Nilai raport anak-anak targetnya adalah rata-rata 9 supaya bisa masuk sekolah favorit. Nah, itu adalah target terukur ya.
Nah, kemudian saat ini nilai rata-rata 7,5, masih ada waktu 6 bulan sebelum ujian akhir. Nah, saya menceritakan seperti ini karena gini, kalau nilai rapotnya sekarang 7,5, terus ujiannya itu adalah minggu depan, nah berarti target tersebut tidak reasonable. Ya, tapi kalau misalkan nilai kita 7,5, tapi kita masih punya waktu 6 bulan untuk mencapai nilai rata-rata 9, berarti target tersebut masih kategori reasonable. Jadi kita masih punya waktu 6 bulan untuk mencapai nilai rapot 9. Dan itu akan dicapai dalam waktu 6 bulan, yaitu bicara time bound. Nah, ini contoh misalkan bagaimana kita menyusun suatu target yang spesifik, measurable, agreed, reasonable, time bound. Nah, seringkali kita juga bisa bikin target antara. Oke, 7,5, bulan pertama naik jadi 8 misalkan. Kemudian bulan kedua 8, bulan keempat 8,5, baru kemudian mencapai 9. Tujuannya apa? Sehingga kita bisa melakukan evaluasi, ya tidak di akhir, ya, tapi kita bisa melakukan evaluasi di antara. Kemudian sekali lagi, ya dalam pengalaman saya membantu beberapa klien, seringkali ketika menyusun rencana, dia tidak melakukan evaluasi kondisi saat ini, tidak melihat data. Seringkali kalau saya dalam kondisi bercanda, saya bilang, ya kalau program kerja seperti itu mah, ini isinya ya materi presentasi anak kuliah misalkan gitu ya, atau anak sekolah gitu. Ya, jadi sekali lagi, stepin pertama sebelum kita menyusun program kerja adalah pelajari data dan fakta. Nah, banyak dari kita lemah di data dan fakta. Lemah dalam hal melakukan suatu evaluasi sebelum menyusun suatu program kerja. Seringkali apa yang dimaksud opini misalkan ya. Jadi ketika ditanya, kenapa kamu banyak reject? Iya, soalnya mesinnya udah tua-tua. Ya padahal belum ada data yang menyatakan bahwa mesin tua tersebut bermasalah gitu. Cuman dia menggunakan opini kalau mesin udah tua, nah itu biasanya performanya sudah menurun gitu ya. Padahal kita tahu juga kalau istilah di kita ya, itu ada juga istilah tua-tua keladi ya, makin tua semakin jadi ya. Jadi belum tentu tua itu artinya sudah tidak produktif, maksudnya seperti itu. Orang Indonesia susah diatur. Nah ini kondisinya seperti itu. Susah lah kalau sama orang Indonesia susah diatur. Nah, saya bicara sebenarnya orang Indonesianya yang susah diatur atau lingkungannya mengajarkan seperti itu. Saya kasih contoh begini, coba ambil orang Indonesia yang paling bandel, yang susah diatur, ya kita tempatkan di negara yang teratur. Ya dia misalkan suka buang sampah sembarangan deh, ya coba ditaruh di negara yang teratur gitu. Banyak CCTV, ya kalau buang sampah sembarangan itu didenda, dia akan jadi teratur gitu. Kemudian dibilang orang di luar teratur. Saya bilang lagi, coba ambil orang yang paling disiplin, ya coba ditaruh di Indonesia misalkan. Ya kadang-kadang awal-awal ya banyak sekali beberapa klien kami ya orang asing 1 bulan tertib, 2 bulan tertib. Ya tapi kemudian lama-kelamaan ya melanggar juga gitu. Ya terutama misalkan di jalan tol ya misalkan ya lewat jalur pinggir dan seterusnya. Susah konsentrasi gara-gara main games. Ya sampai sekarang sih saya melihat belum ada penelitian yang menyatakan main games itu merusak konsentrasi kecuali berlebihan ya. Nah, itu seperti itu. Nah, opini-opini ini kadang-kadang terbentuk itu berdasarkan berdasarkan literatur umum. Ya, sehingga kita sebelum membuat suatu program harus melakukan evaluasi dulu, kumpulkan data dan fakta. Misalkan ya, tadi yang kurang nilai matematikanya. Kemudian modul yang tidak dikuasai, modul aljabar, hitung ruang, persamaan kuadrat. Nah, itu yang kita kumpulkan datanya. Baru setelah itu kita bikin program kerja. Kemudian di sini adalah salah satu contoh ya. Jadi pejabat di salah satu kabupaten antah berantah, di mana kabupaten tersebut merupakan daerah industri, menargetkan untuk menurunkan angka pengangguran penduduk lokal. Pejabat tersebut kemudian membuat program kerja sebagai berikut. Menarik investor untuk berinvestasi membangun industri di Kabupaten Antah Berantah. Harapannya dengan adanya tambahan industri diharapkan bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja. Ya, sekilas melihat program kerja seperti ini itu kelihatannya bagus. Tapi kalau kita lihat lebih detail, jika kita mengacu ke evaluasi kondisi saat ini, kita akan bisa melihat kelemahan dalam program kerja ini. Program kerja ini normatif.
Ya, jadi seolah-olah semua pejabat pun program kerjanya seperti ini. Saya pun selalu bicara ke klien, ketika Anda membuat program kerja, kemudian program kerja tersebut bisa diduplikat ke tempat lain, nah itu artinya program kerja Anda jelek. Ya, kenapa jelek? Karena setiap perusahaan unik, memiliki permasalahan yang berbeda. Jadi tidak mungkin program kerja di satu tempat itu bisa diterapkan di tempat lain. Kondisinya berbeda, lingkungannya berbeda, orangnya berbeda, infrastrukturnya berbeda, dan seterusnya. Oleh karena itu, program kerja yang baik itu unik, yang hanya bisa diterapkan di perusahaan masing-masing. Apa yang jelek dari program kerja pejabat tersebut? Apa yang jelek dari program kerja pejabat ini? Satu, industri Kabupaten Antaberanta itu merupakan daerah industri. Jadi kalau kita bicara supply versus demand, daerah industri itu pasti permintaannya banyak sekali. Sebagai contoh misalkan kita bicara daerah Cikarang, Karawang. Itu demand terhadap tenaga kerja tinggi sekali. Tapi pertanyaannya, demand tersebut dipenuhi oleh siapa? Oleh penduduk lokal atau pendatang? Permasalahan di Kabupaten Antaberanta, pengangguran itu terjadi atau targetnya ingin menurunkan angka pengangguran penduduk lokal. Nah, pertanyaannya, permintaannya banyak, tapi kenapa penduduk lokal tidak bisa masuk? Kenapa banyak pengangguran di penduduk lokal? Padahal permintaannya banyak. Ya, dalam artian di sini permintaan yang banyak tersebut diisi oleh pendatang, sehingga penduduk lokal tersebut tetap banyak pengangguran. Pertanyaannya, dengan menarik investor untuk berinvestasi, apakah ini bisa menyelesaikan masalah pengangguran di penduduk lokal? Ya, belum tentu. Nah, inilah yang saya bilang bahwa pada saat kita menyusun suatu program kerja, step pertama adalah kita harus evaluasi. Ya, kita harus pelajari data, kita harus pelajari fakta. Kenapa penduduk lokal banyak menganggur? Apakah terjadi gap antara capability dari penduduk lokal terhadap kebutuhan industri? Kalau permasalahannya terjadi gap, ya maka yang harus dibuat dalam program kerja tersebut adalah mengurangi gap tersebut, ya, sehingga penduduk lokal bisa mengisi posisi kosong di dalam company. Atau bisa saja terjadi gap dalam hal budaya, ya, di mana orang tidak suka bekerja formil. Nah, kalau seperti itu berarti harus ada program kerja untuk merubah suatu budaya. Ya, jadi step kedua ini, evaluasi kondisi saat ini, itu adalah penting. Ya, Anda tidak bisa buat suatu program perencanaan kalau tidak mengetahui apa sih penyakit saya, apa sih permasalahan saya. Oleh karena itu, kumpulkan data dan fakta, baru kita masuk ke step ketiga. Step ketiga di dalam plan. Ya, step ketiga adalah susun strategi. Jadi dari hasil evaluasi kondisi saat ini, ya kemudian kita menyusun strategi atau program kerja. Program kerja harus spesifik, tidak normatif. Ya, normatif artinya seperti tadi ya. Ya udah, kalau misalkan kemacetan ya tambah jalan, kurangi kendaraan. Nah, itu normatif ya. Atau tadi untuk menaikkan nilai raport, belajar lebih giat. Nah, itu adalah program kerja yang tidak spesifik ya, atau normatif. Ada target waktu kapan harus diselesaikan, ada penanggung jawab, dan saya selalu bilang di dalam program kerja itu penanggung jawab hanya boleh satu orang. Kenapa penanggung jawab satu orang? Itu supaya tidak saling tunggu, tidak saling mengandalkan. Walaupun kegiatan tersebut melibatkan 3 orang, tapi satu orang itu bertanggung jawab untuk mengkoordinir. Ya, sehingga kita dengan dikasih tanggung jawab tersebut, makanya mereka itu akan mengkoordinir tim-timnya, mengkoordinir teman-temannya. Nah, itu yang dimaksud dengan ada penanggung jawab dan hanya boleh satu orang. Nah, contoh program kerja yang tidak spesifik, ingin menaikkan penjualan. Ya, kemudian saya lihat program kerjanya adalah follow up customer lebih sering. Ya, itu kan berarti seberapa sering, pagi, siang, sore, seperti makan obat, ya, atau seperti apa gitu. Jadi kita harus lebih clear. Ya, lebih seringnya seperti apa? Meningkatkan kepedulian karyawan. Caranya bagaimana? Ini contoh program kerja yang sifatnya tidak spesifik ya. Bekerja lebih giat, ya seberapa giat? Ya, belajar lebih giat ya, belajar lebih giat. Ya seberapa giat, berapa jam dalam sehari?
Nah, ini adalah contoh-contoh program kerja yang tidak spesifik atau normatif. Nah, belakangan ini trennya yang terjadi adalah saya banyak diminta untuk membantu mengevaluasi program kerja perusahaan, terutama di akhir tahun ya. Di akhir tahun tugasnya tidak lagi memberikan training, tapi coba dong bantu evaluasi apakah program kerjanya sudah relatif baik atau relatif kualitasnya cukup baik atau tidak. Dan banyak sekali ditemukan memang program kerja itu dilakukan ya tanpa adanya evaluasi kondisi saat ini. Oleh karena itu, jangan buat program kerja, ya saya selalu bilang ya, jangan buat program kerja kalau tidak tahu kondisinya. Oleh karena itu, step pertama adalah pelajari data dan fakta. Nah, ini sebagai contoh ya. Ya, kalau sebelumnya kan tidak ada evaluasi, kemudian kita bicara langsung ya membuat program kerja yang sifatnya normatif atau umum yang banyak digunakan di tempat lain. Nah, kemudian kita coba evaluasi ya kondisi saat ini. Nah, sehingga saya coba berimajinasi ya, karena kalau bicara tentang program kerja di perusahaan lain tentunya itu menjadi suatu rahasia. Nah, oleh karena itu saya mencoba berimajinasi tentang kasus yang sebelumnya. Misalkan menurunkan angka pengangguran 20% dari 100.000 orang menjadi 80.000. Nah, itu yang disebut dengan target yang SMART ya, terukur measurable. Dan 80% fokus ke angka pengangguran penduduk asli. Seperti itu, 80% fokus ke angka pengangguran penduduk asli. Nah, kemudian kita coba evaluasi. Lapangan pekerjaan sebenarnya banyak melebihi kebutuhan penduduk lokal ya maksudnya. Ya, namun terdapat kesenjangan antara kebutuhan versus keahlian. Merefer dari kondisi ini, ya kemudian kita menyusun suatu program kerja. Oke, step pertama apa? Kita mendata kebutuhan keahlian dari perusahaan. Kira-kira apa sih kebutuhan yang dibutuhkan company yang sesuai dengan ya tingkat kemampuan penduduk lokal. Nah, ini dibebankan ke Joni dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kemudian ada masalah juga ya, sebenarnya ada orang yang sangat ingin bekerja dan tidak keberatan untuk bekerja di formal, ya, tapi tidak memiliki akses untuk bisa masuk ke company tersebut. Nah, sehingga dilakukan program kerja berikutnya, mendata pengangguran yang punya niat kerja, yaitu dilakukan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah, kemudian dari poin 1, kemudian sama poin 2, kemudian menyusun program pelatihan, ya, pendidikan sesuai identifikasi, hasil identifikasi. Dan itu dilakukan oleh Tony dari dimulai kapan sampai kapan. Kemudian evaluasi, PDCA, Plan Do Check Action. Evaluasi pekerja yang tersalurkan untuk melihat kendala dalam penyaluran. Ya, jangan sampai perusahaan itu menerima penduduk lokal tapi akhirnya jadi bermasalah. Kita evaluasi kepuasan perusahaan yang menampung tenaga kerja. Nah, itu PIC-nya Tony dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah, ini contohnya. Ya, jadi suatu program kerja itu harus memiliki landasan. Apa dasarnya program kerja tersebut dibuat? Tidak hanya berdasarkan opini, tapi berdasarkan data dan fakta. Itu bicara tentang 3 tahapan di dalam PDCA. Ya. Tadi ada tahapan pertama adalah target, kemudian analisa kondisi saat ini, ya kemudian setelah itu membuat program kerja. Kemudian setelah itu kita coba evaluasi program kerja. Kualitas do itu tergantung dari kualitas plan. Kalau kualitas plannya jelek, kualitas hasil plannya jelek, itu pasti hasilnya juga tidak akan baik. Oleh karena itu tadi saya bilang ya kunci utama adalah plan. Ya, kita harus memastikan plan kita baik. Kalau kita sudah lihat plannya saja jelek, ya kita tidak perlu menunggu 5 tahun. Kita udah bisa tahu bahwa ya dengan plan seperti itu tidak akan tercapai. Kita tidak perlu menunggu sampai akhir tahun untuk mengetahui apakah anak buah kita bisa mencapai target atau tidak. Kita bisa evaluasi ya potensi keberhasilan atau potensi kegagalan dari program kerja. Nah, oleh karena itu ya kita harus mengevaluasi program kerja. Apa yang dilakukan misalkan ya pemimpin mengevaluasi program kerja bawahan. Kemudian bawahan diskusi dengan atasan. Pak, boleh nggak minta pendapatnya tentang program kerja saya? Atau berdiskusi dengan orang yang lebih berpengalaman. Kalau saya bikin program kerja seperti ini, menurut kamu bagaimana? Nah, sehingga kualitas dari program kerja itu bisa menjadi lebih baik. Kemudian pikirkan dampak negatif yang mungkin timbul. Kita sekarang banyak belajar tentang risk management. Dan risk management itu memang diterapkan di plan, bukan di do. Kalau di do terlambat. Oleh karena itu,
perencanaan kita mesti dievaluasi. Kira-kira resikonya apa? Kalau saya menerapkan A, apa kira-kira dampak negatifnya? Apa resiko yang mungkin timbul dari action yang kita lakukan? Sehingga kita bisa siap ya dengan potensi resiko negatif yang mungkin timbul. Simulasi, uji coba, trial skala kecil. Kalau misalkan contoh ketika kita mendevelop suatu produk baru, ya seringkali kita juga harus mencoba melakukan simulasi. Ya, kita uji coba, trial skala kecil. Atau kalau di dalam politik seringkali kita seolah-olah membuat suatu bocoran yang dilempar ke publik, kemudian kita melihat bagaimana reaksi publik, apakah reaksinya negatif atau reaksinya positif, ya seperti itu. Nah, oleh karena itu saya menambahkan kalau tadi kita kenal istilah PDCA, ya Plan, Do, Check, Action. Ketika plan kita jelek, akhirnya kita banyak CA di belakang, ya artinya actionnya A terakhir itu banyak kita lakukan, koreksi banyak kita lakukan. Ya, tapi kalau plan kita baik, itu actionnya atau koreksinya itu akan berkurang. Ya, oleh karena itu, CA yang dilakukan setelah Do, itu saya coba pindahkan ke depan, sehingga menjadi PCA, DCA. Jadi plan kita evaluasi untuk meningkatkan kualitas plan, ya sehingga kita lakukan Do, baru nanti kita lakukan check dan action. Ya, dengan adanya plan yang dievaluasi, ya CA di belakang itu akan berkurang. Ya, sehingga biaya kesalahan, ya biaya permasalahan yang timbul akibat trouble setelah Do itu bisa dikurangi. Nah, ini adalah ilustrasi ya. Ya, apa sih yang kita perlu lakukan? Evaluasi plan adalah bagian dari pencegahan. Jadi kalau kita buat plan, ya udah buat plan, ya kemudian nanti evaluasinya belakangan, ya kita coba lakukan di depan. Sehingga kita menambah budget pencegahan. Ya jangan berpikir meeting dulu. Ngapain sih meeting dulu? Padahal sebenarnya meeting tersebut adalah untuk evaluasi potensi kegagalan. Ya, sehingga kita perlu meningkatkan pencegahan dengan lebih baik, biaya lebih baik. Ya, sehingga nanti ujungnya kesalahan eksternal maupun kesalahan internal itu bisa turun. Ya, sehingga biaya menjadi lebih rendah. Lemah di perencanaan berdampak ya pada banyaknya masalah saat pelaksanaan. Oleh karena itulah untuk mengurangi action di belakang atau misalkan koreksi di belakang, ya makanya kita coba tambahkan CA-nya di depan. PCA, DCA. Ya, kuat di perencanaan bisa mengurangi kesalahan atau potensi kegagalan dalam mencapai target. Itulah sebabnya ya saya ketika ditanya apa kunci suksesnya, ya step pertama adalah plan. Fail to plan to fail. Jadi perencanaan itu sangat-sangat penting untuk menjamin kesuksesan awal ya dalam suatu program. Ya, plan. Kemudian setelah plan ya kita melakukan Do. Sebenarnya effort di Do itu tidak akan banyak kalau misalkan plannya teratur, plannya baik. Ya, oleh karena itu, misalkan contoh gini ya, kita punya plan tapi ternyata kapasitas kita tidak cukup. Kapasitas dalam artian orang ya. Kita punya program kerja 10 tapi orang kita sedikit. Nah, sehingga nanti ada possibility orang sibuk di rutinitas, plannya tidak terselesaikan. Pada saat kita evaluasi tersebut, kemudian kita bisa saja melihat, udah deh jangan bicara efisien dulu deh, bicara efektif dulu. Dan hal itu yang sering saya lakukan ketika saya melakukan perbaikan di perusahaan. Saya bilang kepada owners, ya, kepada pemimpin, ya, terhadap top manajemen, ya jangan bicara efisien dulu, bicara efektif dulu. Ya kalau lagi kebakaran, lagi berantakan, tambah orang dulu, tapi dengan tugas yang spesifik. Ya sehingga kebakaran tersebut cepat terselesaikan, ya baru kemudian kita bicara efisien. Kalau enggak, itu nanti plan-nya hanya menjadi plan. Pada saat kita evaluasi, nanti do-nya banyak tidak dilakukan. Ya, jadi do ini akan menjadi mudah ketika plan-nya itu kita bagus di dalam plan. Oleh karena itu, nomor 1, 2, 3 saya akan menempatkan perencanaan. Baru keempat, do, ya eksekusi. Nah, jebakan di do itu sibuk dengan rutinitas. Ya, plan hanya tinggal plan. Kemudian, ya saya suka pakai istilah ini, urgent versus important. Urgent permasalahan hari ini. Ya, kita punya plan tapi lagi ada masalah, seringkali plan-nya ditinggalkan gitu. Urgent versus important.
Nah, sehingga yang kita lakukan adalah yang urgent-nya dulu. Ya, importantnya besok deh. Tapi kemudian besokannya ada urgent lagi. Ya, ada kebakaran. Ya udah kita padamin api dulu. Importantnya besok. Besokannya ada urgent lagi, kebakaran. Ya, sehingga plan-nya itu kita tunda lagi gitu. Ya, sehingga akhirnya waktu sudah lewat, ya ternyata plan yang dilakukan itu hanya sebagian gitu ya. Atau bahkan belum dilakukan gitu. Itu jebakan DIDU. Nah, permasalahan DIDU adalah disiplin dalam menjalankan plan. Dan kadang-kadang kita tidak melihat kapasitas. Tentunya ketika terjadi kebakaran, kita tidak bisa membiarkan kebakaran tersebut. Kita harus segera memadamkan apinya. Oleh karena itu dalam beberapa kasus, ya saya akan bilang ke top manajemen, ke owners, ya Pak, kita jangan bicara efisien dulu. Ya, kita bicara efektif dulu untuk mengurangi kebakaran. Ketika kebakaran sudah turun, baru kita bicara efisien. Nah, itu yang sering kami lakukan. Nah, perusahaan itu jangan terjebak dengan rutin. Ya, jadi kalau kita lihat, ya banyak perusahaan atau manajemen itu terjebak di rutin. Ya, sibuk sehari-hari, sibuk pulang malam gitu. Ya, jangankan mikirkan plan, karena pulang sehari-hari udah malam. Nah, apa yang dimaksud dengan kerjaan sehari-hari? Mengatasi masalah sehari-hari. Ya, kemudian melaksanakan pekerjaan langsung, melakukan pekerjaan koordinasi atau monitoring. Nah, ini yang seringkali menghambat ya plan-plannya itu dikerjakan. Nah, sedangkan eksekusi program kerja, eksekusi program kerja itu harus dipaksakan, disisihkan waktu untuk mengerjakan, jangan ditunda. Nah, itu yang makanya tadi saran saya, ketika Bapak banyak masalah, ketika Bapak punya target yang besar, ya jangan berpikir efisien dulu, berpikir efektif dulu, ya sehingga kebakaran berkurang, sehingga pekerjaan sehari-hari kita cuma monitoring. Ya, cuman banyak juga manajemen yang pekerjaan sehari-hari ya kayak pemadam kebakaran, jadi sibuk memadamkan api. Ya, kebakaran di posisi A dipadamkan, muncul di posisi B padamkan, muncul di posisi C. Akhirnya terjebak di manajemen pemadam kebakaran. Ya, tadi bicara tentang PDCA ya. Ya, plan ya. Jadi kunci utama 1 perencanaan. Kemudian keempat menjalankan rencana. Ya, kemudian kelima apa? Ya, saya akan bilang kelima itu adalah cek. Evaluasi pelaksanaan program kerja, evaluasi efektivitas. Kemudian keenam apa? Cek. Ketujuh apa? Cek. Jadi banyak perusahaan itu punya rencana tapi tidak dievaluasi. Oleh karena itu saya menempatkan 3 poin ya di dalam proses cek. Saya termaksud orang yang punya kelemahan di cek. Ya, sehingga sekarang lagi mencoba memperbaiki bagaimana saya melakukan cek dengan lebih baik. Evaluasi. Ya. Cek penyelesaian program kerja. Nah, kemudian ada beberapa hal yang sering saya temukan ya. Jadi ketika dicek kemudian tidak tercapai, biasanya muncul excuse, alasan. Karena begini, karena begitu. Nah, sebagai pemimpin atau personal lah ya. Nah, kita coba membiasakan untuk jangan mudah menerima alasan atau excuse. Ya, ketika kita terbiasa menerima alasan itu akhirnya ya seolah-olah kita mengamini bahwa ya oke lah, kita ngerti kamu sibuk gitu ya. Ya udah nggak apa-apa, plannya nggak tercapai nggak apa-apa, nanti lebih baik ya gitu. Nah, kalau kita terlalu banyak mengamini, ya kalau kita terlalu mudah menerima suatu alasan, sampai kapanpun ini program kerja kita tidak akan bisa tercapai. Jangan hanya mengandalkan cek akhir, lakukan cek antara. Apa sih sebenarnya fokus pemimpin dalam PDCA? Nah, fokus pemimpin di PDCA adalah di plan dan cek. Kalau pemimpin terlalu banyak do, nah itu ada kesalahan di dalam delegating. Ya, jadi harusnya do itu tidak dilakukan oleh pemimpin. Apalagi semakin tinggi jabatannya, nah itu pemimpin itu akan lebih banyak berkurang di do-nya, tapi lebih fokus di plan dan di cek. Ya, kemudian setelah cek apa yang dilakukan? Nah, itu melakukan tindakan koreksi. Ya, jadi poin 1, 2, 3 ini 4, 5 kita udah evaluasi, 5, 6, 7 saya masukkan cek. Ya, kemudian setelah dicek terus so what gitu. Ya,
ya kita melakukan action, ya tindakan koreksi. Nah, apa yang harus dilakukan ketika kita ingin melakukan tindakan koreksi? Ya, satu ya, jangan bertanya kenapa, ya tapi bagaimana. Karena seringkali ketika Bapak Ibu bertanya kenapa, itu seringkali yang muncul alasannya. Ya, yang muncul alasannya, kenapa Anda terlambat, macet, itu alasannya seperti itu. Atau misalnya kenapa nilainya jelek, ya, belum diajarkan sama gurunya. Ya, kenapa nilainya jelek? Sekarang online soalnya susah belajarnya karena online gitu. Nah, jadi biasakan bertanya bagaimana supaya nilai kamu lebih baik. Karena bagaimana itu memancing kita untuk mencari solusi. Ya, itu seperti itu. Nah, terus jangan berhenti sebelum selesai. Jangan kita menerapkan PDCA keliru ya. Plan, do, cancel again. Ya, kita punya rencana, kemudian kita eksekusi, belum tercapai, kita anggap gagal, kemudian kita ganti rencana, ya, ganti target. Nah, tindakan koreksi atau recovery itu harus spesifik, sama seperti tadi, ya, harus diputar, ya, spesifik, ada target date dan ada penanggung jawabnya.